Baik jemaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus yayasan, pengurus DKM, para sesepuh, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan semua yang sempat hadir pada subuh pagi hari ini di penghujung bulan Syafar 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat sempat untuk bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan niat i'tikaf, thalabul ilm, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai syekh, wahai guru, kenapa Allah masih berikan kepada kita kehidupan? Kenapa kita masih hidup hari ini? Jawaban beliau bukan sesuatu yang materialistis. Kalau orang kebanyakan pasti akan mengatakan bahwa ya wajar dong kita masih hidup. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Nah, itu jawaban materialistis. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, bukan itu jawabannya. Ya, kata Imam Ghazali, kenapa kita masih hidup? Itu artinya bahwa Allah hendak menyadarkan kita bahwa betapa banyak dosa dan maksiat yang kita perbuat, dan Allah berikan kesempatan kita untuk banyak taubat. Nah, itulah jawaban kenapa kita masih hidup. Ya, jadi justru idealnya bagi seorang mukmin, hidup itu bukan bikin dosa dan maksiat, tapi justru hidup itu adalah untuk menghapuskan dosa dan maksiat dengan memperbanyak taubat. Ya. Oleh karenanya, ya kita manfaatkan ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sampai kapan? Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah lagi-lagi ditanya oleh muridnya, kapan waktunya kita istirahat, wahai syekh? Apa kata Imam Al-Qayyim? Nanti waktunya kita istirahat kalau langkah kaki pertama kita sudah ada di surga. Nah, itu waktunya kita istirahat, Pak. Jadi selagi kita masih di dunia, ya kita berjibaku, kita berjuang, kita berusaha menjadi orang yang cerdas, banyak mengingat mati dan mengumpulkan bekal untuk mati. Orang yang cerdas. Nah, sampai kapan itu tadi? Selama kita masih di atas tanah, ya, belum waktunya istirahat. Di dalam kubur pun belum waktunya istirahat, karena ada azab, ada nikmat kubur. Di padang mahsyar lebih-lebih lagi. Boro-boro istirahat, Pak. Kalau kita upacara ada istirahat di tempat, ya kan? Tapi di padang mahsyar berdiri, tidak berkhitan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Berapa lama? 50.000 tahun. Naudzubillah. Hanya amal-amal kita, ya. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala
yang membuat kita nyaman. Ya, ada 7 golongan kan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Siapa mereka? Imam yang adil, orang yang hatinya lekat kepada masjid, orang yang dia takut berbuat dosa dan maksiat baik dalam keadaan ramai atau bersendirian, orang yang sedekah tangan kirinya nggak tahu. Nah, ini diantara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita manfaatkan kesempatan waktu hidup yang Allah berikan kepada kita ya untuk ya mengumpulkan bekal-bekal kita. Nah, termasuk diantaranya adalah tema kajian pada subuh pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan Islam dan kelestarian alam. Ya, salah satu nanti ayat yang kita bahas ya adalah surat Al-A'raf ayat 56 dan Ar-Rum ayat ke-41. Dan sebenarnya banyak ya, bukan hanya ayat itu saja, 2 ayat itu saja yang berkaitan dengan kelestarian alam. Ya, oleh Dr. Sukardawi nanti ada beberapa, tidak ada 8 yang beliau ungkapkan ya, yang berkaitan dengan Islam dan kelestarian alam. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah dengan diutusnya para nabi dan rasul, dan sebagai khatamul anbiya adalah Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sementara nabi-nabi dan rasul sebelumnya sifatnya sangat sektoral. Ya, sifatnya sangat sektoral, terbatas. Tapi khatamul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad SAW ya, ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya untuk bangsa Arab ya, bukan hanya mereka-mereka yang tinggal di Jazirah Arab, bukan ya, tetapi menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, hewan-hewan ya, flora dan fauna. Itu pun mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan ya, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita belum banyak dengar ya, atau ya setidak-tidaknya jarang kita mendengar bagaimana semut ya bisa mendapatkan kebaikan dengan diutusnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah melarang kita buang air kecil atau buang air besar sembarangan. Itu satu di antaranya. Kemudian bagaimana Islam ya dengan adanya syariat kurban yang disangkakan oleh orang di luar Islam, mengatakan Islam itu tidak berperi kebinatangan, Islam itu dianggap sadis ya, maka para pencinta hewan protes setiap kali jelang Idul Adha. Tapi nyatanya tidak ada sejarahnya bahwa kambing punah, unta punah ya, sapi punah. Kenapa? Karena berkaitan dengan syariat. Tapi lihatlah dinosaurus, Tyrannosaurus, Brontosaurus, gede badannya, tapi karena tidak ada kaitannya dengan perintah syariat, ya dia punah. Tuh, itulah bukti bahwa rahmatan lil alamin itu dari kalangan binatang pun merasakan. Ya, termasuk tumbuhan, tanaman. Nah, inilah yang kita bahas, masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana konsep pelestarian alam ya menurut Islam? Ya, jadi Islam ini memberikan perhatian yang besar ya terhadap upaya pelestarian alam ya. Dan kalau dalam kajian fikih ini namanya fikih lingkungan ya, bi'ah ya, fikih bi'ah. Fikih bi'ah solihah. Ya, fikih yang membahas tentang bagaimana kita ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik. Nah, kemudian para ulama di sini menyebutkan beberapa dalil ya, yang digali dari Al-Quran yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita nih yang diutus oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ya, Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah ciptakan kita nih sebagai khalifah. Siapa khalifah itu? Ya, menata, kelola lingkungan, salah satu di antara tugasnya. Ya, bukan justru merusak. Nah, jadi Bapak-bapak jamaah semua ini adalah khalifah. Ya, khalifah dalam artian bahwa di pundak kita ini ada tanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawab yang Allah amanahkan kepada kita, ya, menjaga, memelihara, melestarikan lingkungan. Ya, mulai dari lingkungan yang terdekat, ya, sampai lingkungan yang mungkin seumur hidup kita belum bisa jangkau. Ya, misalnya siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke hutan Amazon di Brazil sana? Ya, mungkin ada, iya, tapi sangat terbatas orang Indonesia yang bisa pelesiran ke hutan Amazon. Tapi ketika kita ada di Alinda sini, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan hutan yang ada di Amazon. Kok bisa? Nah, disitulah koneksinya. Ya, bagaimana makhluk hidup yang ada di planet ini, yang ada di bumi ini, ya, mereka saling terkoneksi satu sama lain. Ya, kalau Bapak nggak percaya, ya Bapak buang aja HP-nya. Ya, atau apa namanya, sekalipun aplikasi pelacaknya dinonaktifkan, kan tetap terdeteksi di mana posisinya, ya, sedang apa, ya. Bahkan suatu saat nanti semua yang berkaitan dengan kita itu akan dengan sangat mudah dikontrol, Pak. Ya, 17 Agustus kemarin kan diberlakukan namanya ID payment. Ya, tahu maksudnya ID payment berbasis NIK. Tidak ada lagi yang bisa kita rahasiakan. Bapak punya rekening, transaksinya apa, untuk apa, ditransfer kemana, semuanya terdeteksi. Ya, semuanya terdeteksi. Udah dibayar belum pajaknya, setiap transaksi terdeteksi semua, Pak. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya, sekalipun HP kita GPS-nya dinonaktifkan, tetap. Ya, interconnection. Ya. Jadi setiap kita ini terkoneksi. Ya, bahkan disinyalir ketika virus kemarin berkembang, ya, dengan adanya vaksin, itu salah satu diantaranya apa? Menanamkan chip kepada manusia. Nah, kalau kita udah dikasih chip, nano chip, chip yang sangat kecil, yang sangat halus, kita nggak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ya, tidak lagi tempat untuk bersembunyi. The world like small village. Jadi dunia ini seperti sebuah kampung yang kecil. Ya. Nah, itulah, ya. Maka tugas kita, ya, prinsip apa dalam jurnalistik apa? Bertindak, berbuat dalam skala kecil, ya. Tapi kita berpikir untuk berpikir skala besar. Think globally and act locally. Nah, istilah itu sangat masyhur, Pak. Berpikir global, ya, karena kita punya tanggung jawab untuk alam semesta, tapi kita bertindak dalam skala lokal. Sederhananya, kita bisa menyelamatkan bumi dengan menanam satu pohon misalnya. Atau Bapak bisa menyelamatkan lautan seluruh dunia dengan menanam satu mangrove misalnya. Itu terkoneksi, Pak. Ya, menanam satu pohon, ya, itu sama halnya kita menyelamatkan bumi, menyelamatkan dunia. Di dunia ini kan banyak, Pak, yang namanya hari, ada hari bumi, ada hari menanam, hari air, ya, baik nasional maupun internasional, ya. Tapi faktanya yang namanya eksploitasi ya tetap ada, ya, itulah manusia, ya. Nah, ini yang pertama, bahwa kita sebagai khalifah. Yang kedua, ya, segala bentuk kerusakan yang ada di muka bumi ini, ya, baik di daratan, di lautan, ya, kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, nggak boleh kita menyalahkan alam. Alam itu tunduk patuh taat, itu alam, sunnatullahnya begitu. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya mereka tunduk patuh taat, mereka memuji Allah.
Emang dasar mulut manusia, Pak. Giliran longsor, wah bencana alam, alam marah, kebakaran hutan, alam marah. Bukan alam yang marah, tapi karena perilaku kita. Ya. Jadi dalilnya jelas, kerusakan yang ada di daratan, yang ada di lautan, bima kasabat aidin nas, karena tangannya manusia. Kita nih lagi rame Raja Ampat ya. Raja Ampat itu kan terkenal dengan fenomena apa? Pantainya, pulau-pulau kecil yang di garis pantai. Ya. Kemudian kemarin ramai berita, ternyata di sana ada beberapa pulau yang sudah ditambang. Ya, ada tambang nikel rupanya. Dan beberapa yang rusak. Ya, sekalipun sang menteri mengatakan, oh itu hoax. Ya, tapi fakta di lapangan itu yang terjadi. Ya, belum lagi reklamasi pantai. Ya, itu termasuk yang merusak. Makanya waktu Pak Anies jadi gubernur, pulau yang katakanlah dari A sampai Z, ya, oke lah, beberapa pulau berdiri sudah, bahkan gedung-gedung berdiri. Ya, tetapi sudah ada upaya untuk antisipasi. Bahaya ini kalau pantai-pantai di Jakarta direklamasi. Ya, suatu saat Jakarta bisa tenggelam. Ya, jadi setiap hari, Pak, itu permukaan tanah kita itu menurun. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau salah setahun itu 5 cm ambles itu tanah. Dan apa artinya? Ya, rentan untuk tenggelam. Ya, kalau kawasan pesisir utara saja ketika air laut naik, banjir rob orang bilang, ya, itu saja sudah membuat kita ketar-ketir. Jadi tambah lagi ketika permukaan laut berkurang. Ya, coba kalau gletser di kutub utara, kutub selatan mencair, Pak, gletser, ya, gunung es, tenggelam kita nih, Pak. Ya, Pulau Jawa bisa tenggelam. Tuh, kenapa? Ya karena perbuatan tangan manusia. Efek rumah kaca, polusi udara, lapisan ozon menipis, ya, sinar matahari tidak ada saringannya. Nah, itulah yang pada akhirnya Pak, gunung es mudah mencair, debit air laut naik, tenggelamlah kita. Tuh, bisa jadi karena perilaku satu orang. Ya, makanya masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, semestinya kita sebagai seorang muslim, karena agama kita begitu care, agama kita mengajarkan bagaimana kita menjaga kelestarian alam, ya, ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita. Ya, kalau kita nggak bisa nanam pohon, minimal jangan jadi perusak pohon, kan gitu. Itu salah satu diantaranya. Kemudian ekologi sebagai doktrin ajaran, bukan sekedar wacana keagamaan. Nah itu. Ada sebuah riset, Pak, ya, sebuah survei berkaitan dengan bagaimana peran agama, ya, terkait dengan kelestarian alam. Ya, ternyata nggak sampai 100%, Pak. Ya, ini memang sampling ya dari kurang lebih 3.397 sampel. Ya. Tapi masih lebih baik karena lebih dari 50%. Jadi bagaimana mereka-mereka ini, para pemangku agama, ya, para ustaz, para guru, para kiai, ya, mungkin juga termasuk tokoh agama dari agama lain, ya, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada orang-orang di mana dia tampil di muka untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ya, jadi hanya 68%, Pak, nggak sampai 100%. Ya, artinya apa? Ya, kesadaran itu harus terus ditumbuhkan. Ya, kesadaran itu harus terus ditumbuhkan. Jadi yang namanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap perusakan lingkungan, ya, itu baru sebatas apa? Ya, undang-undang di atas kertas. Ya, kenapa?
Justru yang membuat kita prihatin ketika pembuat undang-undang justru melanggar undang-undang, kan begitu. Ini kan realitas sekarang kan. Oh, koruptor hukum mati, dia yang kena. Ya, belum lagi undang-undang perampasan aset koruptor, entah sudah berapa tahun masuk prolegnas nggak pernah dibahas. Kenapa? Ya karena akan mengancam mereka sendiri. Jadi kalau penegak hukum, pembuat kebijakan justru merusak, justru melanggar. Nah ini problem. Ya justru ini problem. Masih ingat Pak ada video dialog antara Menteri Kehutanan dengan seorang aktor Hollywood, Harrison Ford. Ya, ketika dia sampaikan hasil pengamatan udara di beberapa kawasan hutan di Kalimantan, dia sampaikan kepada sang menteri. Menterinya ketawa. Apa kata sang aktor? This is not funny. Itu sebuah tamparan yang sangat memalukan bagi seorang menteri. Kok Anda merusak hutan, kok Anda tertawa gitu. Ya saya nggak usah sebut nama menterinya Pak. Menteri Kehutanan pokoknya. Malu Pak. Ditaruh di mana mukanya itu sang menteri itu? Kerusakan hutan dianggap sesuatu yang lucu. Ini problem kita Pak. Ya orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga hutan malah merusak hutan, merusak lingkungan. Ya makanya nggak salah kalau oligarki itu ya tingkat kerusakannya lebih dahsyat daripada mohon maaf petani-petani atau petambang-petambang ilegal. Ya karena mereka merusak atas nama undang-undang, mereka merusak atas nama investasi, mereka merusak atas nama program strategis nasional. Nah di sini problemnya. Ya, sementara petani-petani ataupun petambang-petambang ilegal seberapa besar sih pengaruhnya mereka? Ya, dengan alat seadanya. Ya sementara yang merusak hutan itu dengan bulldozer, ya dengan alat-alat berat. Coba Bapak lihat food estate, ya berapa ribu hektar hutan rusak di Kalimantan. Katanya nanam singkong, singkongnya kelihatan nggak Pak? Ya berapa triliun anggarannya? Food estate, ya. Bapak pernah merasakan singkong hasil food estate? Ya. Jadi pertanyakan, hutan udah terlanjur rusak. Jadi kan problem Pak. Atas nama proyek strategis nasional PSN. Atas nama investasi. Dan yang aneh, kenapa yang nanganin food estate itu nanam singkong? Kemenhan bukan Kementan kan gitu Pak. Dari situ aja udah aneh kan? Aneh nggak Pak? Aneh nggak kira-kira? Aneh gitu. Kenapa Kemenhan bukan Kementan kan begitu? Kan itu urusannya Kementan. Ya. Urusannya Kementerian Pertanian bukan urusan Kementerian Pertahanan. Ya, dari situ aja udah aneh kebijakan ini. Nah, itu yang terjadi Pak. Ya. Baik, jadi masih alhamdulillah 68% agama nih ya bisa mempengaruhi ya seseorang untuk bertindak, seseorang untuk berbuat terhadap lingkungannya. Ya, tapi harapan kita harusnya 100%. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustaznya, siapapun gurunya, karena Al-Quran bicara tentang lingkungan hidup, Al-Quran bicara tentang kelestarian alam, maka sampaikan. Sampaikan. Karena itu adalah perintah Allah. Nah, intinya di situ jamaah sekalian. Nah, baik. Nah, dalil yang lain. Jadi ekologi itu bukan sekedar doktrin. Jadi Islam berbicara tentang lingkungan hidup, itu adalah kewajiban, itu adalah ajaran agama. Bahkan dia berkaitan dengan yang namanya apa? Maqasidus syariah.
Nah, ini cabang ilmu tersendiri, Pak, namanya maqasidus syariah. Artinya apa? Perkara-perkara pokok yang menjadi tujuan kenapa Allah syariatkan kepada kita dinul Islam. Ya kenapa? Karena untuk menjaga agama, hifzuddin, menjaga nyawa, menjaga jiwa, hifzun nafs, menjaga akal, hifzul akal, menjaga nasab keturunan, hifzun nasab, menjaga harta, hifzul mal. Jadi lingkungan hidup ini berkaitan dengan 5 tadi. Ya, berkaitan dengan 5 tadi. Bagaimana kita menjalankan keberagamaan kita, keberislaman kita dalam upaya ya menjaga agama kita, jangan sampai rusak, jangan sampai tersesat, ya, jangan sampai kita ditindas, diinjak sehingga tidak bebas menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian menjaga nyawa, membunuh satu orang kata Allah sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nyawa balas nyawa, kan begitu, Pak. Kisos. Nah, di negeri ini belum ada hukum itu. Artinya selama hukum itu belum ditegakkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka jangan harap ya negeri kita ini akan apa, Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan harap. Ya. Karena ada syarat mutlak di situ. Kita kan selalu begitu mudahnya kita mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak akan mungkin kalau tingkat korupsi tinggi, hukum syariat tidak ditegakkan, riba merajalela, ya, kezoliman luar biasa, kekayaan kaya dan miskin semakin timpang, semakin jauh. Ya, World Bank kan menyebutkan berapa, Pak? 194 juta orang Indonesia miskin. Ya, kalau BPS bilang nggak sampai 60 juta aja. Ya, Bapak percaya BPS apa percaya World Bank? Ya, 194 juta rakyat Indonesia miskin. Ada ketimpangan yang luar biasa. Nah, jadi berkaitan dengan maqasidus syariah. Ya, jadi bukan perkara biasa, Pak. Kalau dalam kajian ekonomi itu namanya perkara yang maha penting. Ya. Jadi 5 hal yang disebut maqasidus syariah tadi itu perkara yang maha penting, yang memang harus betul-betul kita jaga, kita pelihara, dan tidak boleh satu sama lain ya merusak, mengganggu, mengambil, menzolimi. Ya. Tuh di situ kaitannya. Kemudian rekonstruksi makna khalifah sebagai penghuni sekaligus pemelihara bumi. Nah, kita nih setiap person ya kita punya kewajiban ya memelihara bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan harusnya begitu, Pak. Ya, artinya apa? Ya kita harus mengindahkan aturan, norma, hukum. Ya, dan pasti hukum itu dibuat untuk sesuatu yang positif. Kemudian apa? Perusak lingkungan. Nah, hati-hati, Pak. Perusak lingkungan itu dibilang kafir. Kafir artinya apa? Secara sederhana kafir itu artinya menutup diri. Atau kafir itu bisa dimaknai ingkar. Nah, kalau kita merusak pohon tanpa hak, membunuh binatang tanpa hak, ya, membuang sampah bukan pada tempatnya misalnya, oh hati-hati, Bapak berarti bi'ah, kafir bi'ah. Ya, kafir bi'ah. Zolim itu sederhananya apa? Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masa Bapak buang sampah di pinggir jalan? Ya, naik mobil, buka kaca jendela, buang bungkus apa? Permen, buang bungkus rokok. Ya kan? Dengan seenaknya kan gitu. Itu sudah dikatakan kafir bi'ah. Zolim. Ya, buanglah sampah pada tempatnya, kan gitu, Pak ya? Betul, Pak. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan buang sampah itu
di jalan umum. Jangan buang sampah itu di tempat keramaian. Pasti ada tempatnya, khusus tempatnya. Sayang di negeri kita tidak ada upaya penegakan hukum tentang itu. Dulu rame perda-perda tentang itu, sekarang sepi, Pak. Entah apakah perda itu masih berlaku atau tidak. Buang sampah sembarangan ketahuan dendanya 50.000 misalnya. Ya, sepi. Sementara negara tetangga seperti Singapura, Jepang, ya, itu ketat. Ya, ada CCTV yang memantau siapa orang yang ketahuan ketangkap kamera buang sampah ke sungai, buang sampah yang tidak pada tempatnya. Ya, langsung didatangi petugas itu. Ya. Tuh, ini jadi pembelajaran kepada kita. Mulai dari yang sederhana tadi. Bapak sholat di masjid, ini kan karpet ketahuan, Pak, mana warna merah, mana warna putih. Tiba-tiba dari jauh ada yang kontras, sekalipun selembar kertas HPS putih. Kira-kira itu harus Bapak pindahin, Bapak singkirkan, atau tetap di situ? Ya, secara logika itu kan bukan sampah. Kertas HPS putih terhampar di sop pertama. Memang dia bukan sampah, tapi karena bukan tempatnya, Bapak pungut, entah Bapak taruh di mana. Ya kan? Kan harusnya begitu, Pak. Jadi kita tahu diri menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zolim kita. Tuh, hati-hati, Pak. Kalau nggak zolim, kalau berkaitan dengan lingkungan, namanya ya kufur al-bi'ah. Ya. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi ini memberikan apa namanya? Beliau menulis satu risalah khusus, ya, Riayah al-bi'ah fi syariatil Islam. Jadi secara khusus beliau berikan perhatian. Ya, di sini ada beberapa dalil ayat yang beliau bahas, beliau kupas. Ya. Yang pertama berkaitan dengan reboisasi, penghijauan. Ya, boleh kita mengambil dari alam. Ya, Bapak tahu selembar kertas HPS putih itu untuk menjadi selembar kertas, Pak, itu prosesnya 30 tahun. Ya. Untuk menghasilkan selembar kertas HPS putih itu perlu waktu 30 tahun. Ya, kalau Bapak nggak percaya, datanglah ke Kalimantan Selatan, Barito, masuk ke pabrik kertas atau masuk ke pabrik apa namanya itu, pulp. Ya, ada Barito, Pacific Timber, ada apa lagi namanya. Saya pernah ajak mahasiswa saya ke sana, ya, ke Barito, Pacific Timber. Lihat bagaimana itu kertas diproduksi dari pohon yang ditanam dengan diameter tertentu, boleh dipanen, ya, ditembang jadi log, dialirkan lewat sungai Barito atau sungai Mahakam, ya, masuk ke pabrik, dipotong-potong, dikupas. Ada yang jadi triplek, ya, untuk ekspor dan lokal nasional, ada yang kulit-kulit atau remah-remahnya ini jadi pulp, jadi bubuk kertas, diolah jadi karton, jadi kardus, jadi kertas putih. Itu prosesnya 30 tahun, Pak. Artinya bahan baku kertas itu dari pohon yang boleh dipanen, ya, itu setidaknya butuh waktu 30 tahun. Nah, kita enak aja, tik 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 tik, ngeprint salah, kremes-kremes, wah, ya, ngeprint lagi salah, kremes-kremes, wah. Nah, kita nggak berpikir berapa lama untuk menghasilkan selembar kertas. 30 tahun, Pak, paling tidak. Nggak sembarangan juga perusahaan-perusahaan yang punya hak untuk menggunakan apa, lahan konservasi itu, ya, dan dia berkewajiban juga kan untuk menanam kembali, ya, reboisasi. Ya, kalau nggak gitu habis, Pak. Ya, karena kertas, kardus, karton, ya, setiap hari kita butuhkan. Ya, ada recycling, ya, proses. Ya, sayang KBT sudah tutup, Pak, ya, KBT. Ya, kenapa? Ya, kesulitan bahan baku dan memang tingkat polusinya juga tinggi. Nah, itu problemnya. Ya, sekarang jadi sentra kuliner. Ya. Baik,
menjaga kebersihan dan kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak baca doa sesudah wudu, ujungnya itu tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak tahu fadilahnya? Fadilahnya 8 pintu surga terbuka. Kira-kira dibaca nggak Pak habis wudu? Ya. Itu baru dari doa wudu. Tapi fadilahnya begitu luar biasa. Kenapa? Lihat makna yang terkandung dari doa itu. Ya, Allah cinta, Allah suka kepada hambanya yang mensucikan dirinya. Dan bagaimana implementasi doa wudu ini dalam kehidupan kita? Kita mau menghadap Allah harus dalam keadaan suci lahir dan batin. Tuh, kalau kita mau menghadap Allah. Dan semestinya nilai-nilai dari doa wudu itu harus mengejawantah dalam kehidupan kita. Kalau Ustaz Suhada Bahri, Pak, mantan Ketua Dewan Dakwah Pusat, beliau katakan gini, kalau di rumah Anda masih ada tikus masuk, berarti Anda jorok. Bapak boleh setuju, boleh enggak? Saya ingat betul itu beliau dalam satu ceramahnya. Ya, jadi kalau di rumah kita itu tikus masuk, ya kalau tikus lewat di halaman ya mungkin biasa gitu ya. Tapi tikus ini sampai masuk rumah, bersarang di dalam rumah kita, entah di atas lemari, entah di lemari pakaian. Jadi kata beliau berarti Anda jorok. Kenapa? Ya karena tikus sukanya di tempat jorok. Ya Pak ya? Betul Pak. Itu indikator yang paling sederhana. Ya, artinya kita nggak menjaga kebersihan. Sebelum tidur kita nggak periksa tempat sampah, lagi terbuka, lagi ngablak apa tertutup. Remah-remah makanan, ya, habis makan roti, makan kue atau apa, ya, apakah sampahnya itu betul-betul tertutup, terbungkus rapi? Piring, panci, wajan, habis makan, apakah teronggok begitu saja di atas wastafel atau dicuci dulu sampai bersih baru berangkat tidur? Nah, hal-hal yang kayak gini nih penting. Hal-hal yang kayak gini penting. Sampai seorang jenderal di Amerika itu ngomong, kesuksesan seorang prajurit itu dimulai ketika dia bangun tidur rapi nggak tempat tidurnya. Terus sampai begitu. Ya, kesuksesan seorang prajurit ditentukan ketika dia bangun tidur rapi nggak kasurnya. Coba Pak. Apalagi bapak-bapak yang nginep di hotel, ya Pak ya, kan berpikir ada OB ini. Selesai check out, udah aja biarin begitu, spray ngampar, asbak, abu rokok ngampar. Nah ini mindset yang salah. Hati-hati, jangan merasa mentang-mentang udah bayar, gue udah bayar ini, ada OB. Ya, itu cara berpikir kita kecenderungan begitu Pak. Padahal itu sudah jadi nilai buat kita sebagai seorang muslim. Mboknya lipat dulu spraynya, apa selimutnya, rapikan sedikit spraynya, sampah-sampah berserakan kumpulkan, masukin plastik. Pada satu sisi kita membantu meringankan kerja OB kan, terus pahala. Tuh, jadi jangan mentang-mentang gue udah bayar mahal nih, semalam 3 juta, atau semalam kalau menteri berapa Pak anggaran hotelnya terakhir? Iya. Bukan efisiensi, malah nambah mahal. Ya, biaya perjalanannya naik, biaya makannya naik, biaya hotelnya naik 9 juta kalau enggak. Biaya hotel. Lah hotel apaan Pak? Semalam 9 juta anggarannya. Ya, hotel 500.000 aja udah dapat. Ya, minimal kelas 3 kan begitu. Ya, bintang 3. Wah, ini anggarannya sampai 9 juta. Oh, udah lah, foya-foya lah. Ya. Nah, ini mindset yang salah jemaah sekalian. Ya,
Jadi itu menjadi indikator buat kita. Dimulai dari sesudah wudhu tuh. Ingat gak kita doanya itu? Jadi doa bukan sekedar doa. Bagaimana doa itu kita amalkan dalam ya keseharian kita. Kenapa? Karena Allah cinta. Ya, orang yang mensucikan dirinya, ya. Orang yang selalu bersih. Kemudian apa? Pengelolaan sumber daya alam. Nah, di kita nih undang-undangnya benar. Ya, bumi, air, ya, tanah, hutan, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ideal banget itu, Pak. Tapi realitasnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran konglomerat. Keadilan sosial bagi rakyat yang mana? Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi rakyat yang mana? Ya konglomerat. Mereka bisa punya hak konsesi hutan, hak konsesi sawit, hak konsesi tambang. Ya, tambang aja udah macam-macam, Pak. Nikel, timah, tembaga, emas, uranium. Ya, bahkan disinyalir terakhir nih ditemukan satu zat yang lebih hebat dari uranium. Allah alam benar atau enggaknya ya, tapi dari hasil riset profesor dan tim dari ITB itu memang kita punya sumber kekayaan alam yang luar biasa ya, namanya kristal plasma ya. Mungkin kalau Bapak lihat film Superman itu kayak Krypton gitu ya, tapi kalau Krypton kan dari planet luar ya. Ini yang terpendam jutaan tahun di bumi Papua ya, dia kecil saja tapi dia punya energi yang luar biasa dan nggak perlu dicas lagi ya. Ini kan upaya-upaya alternatif ya, mencari energi kan terus berlangsung ya, mulai dari energi fosil, batu bara, minyak tanah, minyak bumi, gas, itu kan masuk energi fosil ya. Terus apalagi energi listrik ya, listrik juga kan berkaitan dengan sumber daya alam ya. Untuk alatnya, baterainya itu diproduksi dari alam, dari nikel ya. Tesla apa yang di Cina itu ya mobil listrik atau kendaraan listrik ya, bahan bakunya nikel. Nikel dari mana? Dari negeri kita, Indonesia. Terus apalagi, Pak ya, energi-energi yang lain, uranium kita punya di Freeport. Itu ada hasil sampingan dari tembaga dan emas ya, yang namanya uranium yang digunakan untuk pengembangan energi nuklir ya. Dan ternyata di atasnya energi nuklir itu ada lagi tuh tadi, Pak, yang kristal plasma ya. Mungkin Bapak bisa ikuti perkembangannya. Kemudian berlaku baik terhadap alam, udah pasti, Pak ya. Jadi sekecil apapun kontribusi kita terhadap alam itu dituntut di dalam agama kita. Tapi sekecil apapun kontribusi kita merusak alam, itu sudah berbahaya. Ya, contoh sederhana gini, Pak. Bapak di jalan sambil makan permen. Bungkusnya itu bungkus permen kan kecil, Pak. Ya, dengan santainya buang ke got. Ya, buang ke got. Itu satu orang berpikir begitu, bungkus permen kecil doang, gak ada apa-apanya. Sekarang coba satu komplek Alinda berpikir gitu, satu bungkus kecil doang, buang di got, buang di got, buang di got. Suatu saat got itu mampet. Ya, kenapa? Berangkat dari mindset tadi, cuma bungkus permen kecil doang. Itu contoh sederhana. Sama ketika dulu cerita seorang raja ya, mengumumkan kepada rakyatnya ya, dan rakyatnya diminta untuk menyumbangkan madu, sesendok madu ya, dengan syarat ya, madu itu nanti dituangkan di sebuah bejana yang sudah disiapkan dan hanya boleh dimasukkan di malam hari. Ternyata apa, Pak?
Ada yang berpikir, raja nggak akan tahu kalau cuma sesendok air doang yang saya masukkan di situ. Dia berpikir apa? Nggak tahu si raja, karena dia pikir cuma sesendok air, dia bukan tuang madu. Ternyata apa, Pak? Ketika raja paginya membuka bejana itu isinya air semua. Kenapa isinya air semua? Ternyata rakyat yang lain pun cuma punya cara berpikir begitu. Malam hari cuma sesendok, pasti nggak tahu. Ternyata cara berpikirnya sama, dibuka isinya air semua. Nah, itulah manusia. Ya, tabiat manusia itu kan begitu. Nah, makanya jangan sampai kita itu termasuk orang yang seperti itu. Ya, seperti tadi, ya, filosofi bungkus permen. Ya, berlaku baik terhadap alam, menghindari kerusakan, menjaga keseimbangan alam. Nah, kita bedah 2 ayat, ya, sebagaimana tema kita ini. Ya, saya ambil dari beberapa kitab tafsir. Ya, surat Al-A'raf ayat 56. Di situ Allah tegaskan, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki. Beda, mohon maaf, dengan keyakinan orang Hindu, Pak, ya. Ada Brahmana, ada Shiva, ada Sudra, kan gitu ya. Ya, ada 3 dewa, ya, ada tugasnya menciptakan, ada tugasnya menjaga, ada tugasnya merusak. Masa sih Tuhan merusak? Nah, kan logikanya, secara logika aja nggak masuk. Ya. Dan Allah punya sifat apa? Allah maha baik. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi nggak mungkin Allah itu zolim, Allah itu berbuat kerusakan, nggak mungkin. Makanya Allah katakan kerusakan di darat dan di lautan karena manusia. Bukan karena alam. Bukan karena pergeseran lempeng bumi ini itu. Kayak kemarin Bekasi kan sempat, ya, gempa beberapa waktu yang lalu pagi. Ya, yang pusat gempanya di Karawang. Ya, sekalipun memang dampaknya kecil, kalau 4,6 skala Richter. Ya, kalau BMKG menjawab, oh ini ada pergeseran sesar ini, lapisan bumi ini pada kedalaman sekian. Iya, secara sains itu begitu. Secara sains. Tapi secara syariat kita memandangnya bukan hanya itu. Kenapa ada pergeseran bumi? Kenapa ada banjir bandang? Kenapa ada tsunami? Apa kata Allah? Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Ya, lu rasain tuh hasil perbuatan lo. Bahasa kita begitu, Pak. Kalau masih nggak yakin, fantasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Jalan-jalan silakan kalian lihat tuh. Ya, bumi, wilayah, kawasan yang sudah dihancurkan oleh Allah. Apakah gempa, apakah banjir, apakah tsunami? Ya, lihat itu. Apa akibat yang sudah mereka perbuat? Jadi jangan salahkan alam, jangan salahkan Allah. Umar bin Khattab ketika ke Madinah atau dalam riwayat yang lain beliau ke Irak, terjadi gempa bumi dahsyat. Bukan simpati, bukan empati, Pak, yang beliau tunjukkan. Apa beliau katakan apa? Dosa apa yang kalian perbuat sampai Allah menggoncangkan bumi seperti ini? Ya, kalau kita kan kebalik, Pak, empati dulu, simpati dulu. Lupa kepada Allah itu lupa. Kalau Allah marah, Allah murka itu kita lupa. Di sini problemnya. Ya, kalau kita bilang begitu katanya lo nggak punya hati lo. Nah, ya pasti bilang itu, Pak. Seolah-olah kita ini nggak bersimpati, nggak berempati pada korban bencana. Lihat Umar bin Khattab, apakah simpati dulu? Apakah empati dulu? Bukan. Marah dulu. Dosa apa yang sudah kalian perbuat sampai Allah marah, kayak Allah murka seperti ini? Juga Rasulullah pun begitu reaksinya.
Ya, beliau ketuk bumi, bumi belum saatnya. Ya. Tapi tetap saja itu berkaitan dengan perilaku manusia. Tuh, perilaku kita kan. Nah, ini saya ambil tafsir ya, Zubdatut Tafsir ya. Di sini dijelaskan, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Nah, kerusakannya seperti apa? Membunuh manusia, menghancurkan rumah, membunuh hewan, menebang pohon, merusak sungai, mengeringkan sungai. Ya. Ini termasuk, Pak. Nah, sekarang yang kayak gini ada nggak, Pak? Ya. Kenapa Bekasi, Jati Asih, Komplek Ikip, ya, Kemang dan lain sebagainya, setiap musim banjir, hujan banjir? Ya, jawabannya kan udah ketahuan. Ya, lu bikin rumah di daerah aliran sungai, ya banjir. Iya, di delta, namanya delta, ya, delta Pekayon itu, namanya delta, di pinggir Kali Bekasi. Mau elit kayak apa komplek perumahan, ya kalau namanya di delta, daerah aliran sungai, ya banjir lah. Rumahnya air. Bekasi ini dulu Pak rumahnya air Pak, rawa tembaga, rawa pasung, rawa bebek, namanya rawa. Biar kata rawa indah, ketika jadi komplek perumahan udah nggak indah lagi kan? Ya namanya rawa, haknya air kita ambil, kita rampas, ya kan? Dan disitulah kesalahan kita. Ya kita dukunglah KDM, rumah sepanjang daerah aliran sungai gusur. Ya kan memang bukan peruntukannya buat rumah, bukan peruntukannya buat warung. Tuh kali-kali bebelah, dari mana Pak yang udah bersih? Ya mudah-mudahan nih kali depan nih suatu saat kan gusur juga. Ya, ya memang bukan untuk pemukiman. Radius 10 meter paling tidak dari sungai itu harus bebas dari pemukiman. Ini diperjualbelikan, ada sertifikatnya. Nah, ini memang kesalahan kita, serakah. Ya, ini manusia serakah. Apakah oknum di kelurahan, oknum di kecamatan, ya kan? Mereka kan mengutin retribusi. Warung-warung, orang yang punya usaha di pinggir sungai itu kan ada retribusinya. Ya 1 bulan 30.000 kan lumayan Pak. Ya kalau dari ujung Alinda sampai ujung menjelang Jalan Ujung Harapan berapa warung di pinggir kali itu. Ya, nah di situ problemnya. Ya, jadi berbuat kerusakan itu bentuk atau ragamnya luar biasa, banyak sekali. Ya, kemudian apa? Termasuk ketika kita berbuat maksiat. Ada korelasi antara kemaksiatan kita dengan kerusakan daratan dan lautan. Ya, jadi jangan dikira Pak, orang mabuk di Hotel Horizon, orang berzina di Hotel Horizon, nggak ada hubungannya dengan kita yang lagi di Alinda. Ada hubungannya. Lihat surat Al-Anfal ayat 25 kalau betul. Ya. Hati-hatilah terhadap bencana, terhadap azab ya yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan kena. Tuh. Jadi jangan dikira kita nggak ada efek. Jadi Bapak nebang pohon yang udah 10 tahun di Alinda itu akan mempengaruhi iklim global Kak. Ya, akan mempengaruhi iklim global. Bapak mungkin pernah lihat videonya Rocky Gerung ya, bicara tentang ada hubungan apa antara gurun Sahara dengan hutan Amazon, ya kan? Mungkin orang kan berpikir satu di Afrika, satu di Brazil, jauh dong. Enggak. Kita satu planet, ternyata gurun Sahara menghasilkan fosfor dari panas matahari. Fosfor itu dibawa oleh angin untuk memberikan kehidupan pada hutan di Amazon.
Ya kan hutan Amazon itu hutan tropis yang paling luas ya di dunia. Kita nomor 3 ya di dunia. Amazon nomor 1 Brasil. Jadi ada hubungan antara gurun Sahara dengan hutan Amazon. Artinya apa? Kita yang di Alinda sini itu mempengaruhi iklim global, Pak. Hati-hati. Ya, nanti akan terakumulasi. Nah kemudian, ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang diharapkan? Ya, setelah kita tahu dampaknya dari kerusakan bumi karena perbuatan tangan manusia, ya, oleh Allah, ya, supaya kita ini sadar diri, supaya kita ini kembali, ya, la'allahum yarji'un, supaya kita ini kembali sadar, ya. Inilah pesan-pesan agama kita yang sudah qat'i, yang sudah pasti, yang sudah muhkamat, ya, bukan lagi mutasabihat, Pak, muhkamat, jelas, ya. Baik, rasanya waktunya nggak cukup kita ya untuk bahas, baru 2 ayat nih, Pak. Nah kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, saya ambil tafsirnya Ibnu Katsir, ya. Jadi kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir, di situ Bapak akan tahu apa yang berbeda tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir-tafsir yang lain. Nah, jadi salah satu di antaranya, Pak, jadi beliau ini ketika mengkaji satu ayat itu nggak berdiri tunggal. Ya, rata-rata beliau kaji, ya, itu 2 ayat, 3 ayat atau lebih. Artinya saling berkaitan. Makanya dalam metodologi tafsir namanya tafsir bil maksur. Ayat ditafsirkan dengan ayat atau ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah, itulah yang menjadi kelebihan ya dari tafsir Ibnu Katsir dibanding dengan tafsir-tafsir yang lain. Nah, beliau jelaskan, ya, bahkan beliau dalam ayat yang lain surat Al-Isra Al-A'raf ayat 96, beliau ambil contoh kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika beliau ditolak oleh kaumnya, ya, beliau kecewa, beliau marah, beliau pergi naik perahu. Tapi Allah punya kehendak apa? Yunus kembali. Nah, pada kali kedua kaumnya ini menerima dakwahnya Nabi Yunus. Nah, tapi lihat apa yang terjadi ketika mereka mendustakan apa yang didakwahkan Nabi Yunus. Allah uji mereka dengan kekeringan, paceklik, ya, panas, gagal panen. Itu yang terjadi, Pak, karena mereka mengingkari dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ketika Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, Allah berikan kemakmuran yang luar biasa. Bahkan sampai Syekh Abdurrahman Asy'adi menafsirkan orang ongkang-ongkang kaki saja bisa makan, bisa makmur, saking makmurnya, ya, hasil bumi, ya, barakati minas sama'i wal ardh. Nah, itu penjelasan Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Kemaksiatan kita mengundang murkanya Allah. Salah satu di antara bentuk murkanya Allah, ditahannya hujan, pertanian gagal, buah-buahan gagal, ya, kekeringan. Kita manusia, ya, terbatasan sumber daya air. Nah, itu diantaranya, ya, karena perbuatan maksiat kita. Baik, melangkah ke Ar-Rum ayat 41, ya, karena 2 ayat tadi yang disebutkan, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Senada, Pak, dengan tadi Al-A'raf 56. Ya. Nah, di sini tafsir juga Zubdatu tafsir min Fathil Qadir, ya. Nah, di sini dibedah per kalimat. Ya, jadi kerusakan yang di bumi, kota, kampung, darat, laut, pegunungan, siapa pelaku utamanya, Pak? Bukan binatang, bukan gajah. Ya, banyak kan petani di kawasan-kawasan tertentu, wah, ini gara-gara gajah nih tanaman saya rusak.
Ya. Nah, secara ilmu, Pak, gajah nggak salah. Gajah itu kalau dia sudah melewati satu kawasan, maka itulah yang terus dia akan ingat seumur hidup. Kalau kawasan itu berubah jadi hutan, berubah jadi pertanian, berubah jadi perumahan, ya pasti dia akan lewat. Itu gajah, Pak. Ilmu gajah tuh gitu. Jadi jangan salahkan gajahnya, salahkan manusianya karena dia sudah merubah habitat atau lingkungan gajah. Tuh. Tapi kebanyakan manusia apa? Nyalain gajah, nyalain monyet, nyalain apa lagi, Pak? Ya, macam-macam. Jadi yang jadi kambing hitam itu bukan manusianya. Ya, padahal sejatinya kalau kita betul-betul paham Al-Quran, emang salah kita. Ya, maka gajah mengambil haknya, mengjalannya dia, dia ambil. Nah kemudian, masyarakat muslim rahimakumullah, apa yang menjadi inti dari kajian kita pagi ini? Ya, jadi ada bagaimana menjaga lingkungan ala Rasulullah, menjaga lingkungan ala Rasulullah. Nah, jadi ada beberapa poin penting di sini. Ya, 7 cara menjaga lingkungan ala Rasulullah. Mana yang sudah kita lakukan? Yang pertama, nggak boleh mengeksploitasi ataupun memonopoli sumber daya energi. Terjadi nggak, Pak? Sudah terjadi. Ya, monopoli sumber daya energi, monopoli kekayaan alam. Nah, itu tadi, timpang kaya dan miskin semakin jauh. Yang kedua, apa yang terjadi? Ya, nah, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lingkungan, ya, mulai dari yang kecil tadi, ya, saluran air depan rumah, tempat sampah, ya, melakukan penghijauan. Ya, Bapak usahakan di rumah tanaman-tanaman dirawat, kasih pupuk, ya kan? Itu kontribusi yang paling konkret. Kemudian tidak melakukan pencemaran lingkungan. Apa misalnya? Ya, nah termasuk kendaraan kita. Ya, jadi Bapak kalau motornya sudah berasap, jangan didiemin, servis. Berarti ada sistem pembakaran yang salah, kan gitu. Ya, sebab ketika asap itu keluar dari knalpot, menghitam, kena orang di belakang, mencemari lingkungan, itu kan berbahaya. Ya, termasuk yang merokok. Mohon maaf, Bapak bawa motor sambil merokok, di belakang istri Bapak pegang anak kecil, pegang gendong bayi. Berdampak nggak, Pak? Berdampak. Jangan dikira nggak berdampak. Ya, tidak melakukan penggundulan. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Ya, kurun waktu 5-10 tahun ini 20 juta hektar malahan kita hutan kita alih fungsi. Ya, untuk perkebunan, untuk industri, untuk pemukiman, untuk wisata. Ya, itu yang terjadi. Nah, inilah ya poin-poin penting, memanfaatkan tanah yang terlantar. Nah, ini kemarin rame. Ya, emang mbah moyangmu yang bikin tanah kan gitu. Akhirnya diminta maaf. Ya. Ya memang semestinya kita bertanggung jawab, jangan sampai ada tanah terlantar. Jangan sampai ada tanah nganggur. Ya, maka kata Rasulullah itu kalau Bapak nih habis makan kurma, ya ada bijinya, sekalipun besok mau kiamat, tanam tuh. Atau Bapak lagi di jalan nih, ya melewati kawasan terbuka, ya kawasan terbuka, ya apakah itu kawasan hutan, persawahan, ya maka habis makan rambutan, buang bijinya dengan harapan tumbuh nanti itu biji jadi pohon yang besar. Ya, nah, kalau Bapak baca sejarah hutan wax di Prancis itu sejarahnya begitu. Ada petani yang rajin setiap hari tanamin satu butir. Sekarang menjadi kawasan hutan wax, pohon wax yang indah. Ya, bahkan jadi kebanggaan di Prancis. Menetapkan satu kawasan sebagai kawasan konservasi. Nah, ini jadi salah satu di antara solusi. Ya. Dalam bahasa Arab disebut himah. Nah, kita nih ujung kulon, mana lagi Pak? Kawasan konservasi. Ya, tapi sayangnya kawasan konservasi pun tidak luput dari perusakan.
atas nama investasi. Itu keserakahan manusia. Baik, mudah-mudahan ya poin-poin penting ini jadi pelajaran ya, jadi hikmah buat kita ya. Jangan sampai kita ini sekecil apapun punya peran justru merusak. Ya. Yang seharusnya kita lakukan adalah sekecil apapun peran kita harusnya menjaga dan memelihara ya kelestarian lingkungan ya, mulai dari lingkungan terdekat kita. Ya, buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, merawat pohon ya. Dan itu adalah ajaran agama kita. Ya, karena dalil-dalil tadi. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu syuruk ya, sampai 10 menit ke depan. Kalau ada yang mau nanya, ya 1 orang, 2 orang, silakan. Silakan. Mangga, lanjut. Boleh, pakai mic, mana mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang Ustaz sampaikan tadi, kalau kita coba ini Pak Ustaz dan cermati, ini semua kan dari besar sudah dibuat oleh pemerintah Ustaz. Jadi adanya Menteri Lingkungan, adanya jurusan Fakultas Lingkungan Hidup. Tapi yang kita rasakan, saya kira implementasinya di lapangan yang kurang besar. Jadi bagaimana kesadaran kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di Ustaz yang sampaikan tadi. Nah, ini di mana salahnya Ustaz? Apakah ini kurangnya sosialisasi sampai ke masyarakat ya? Artinya tema-tema seperti ini seharusnya banyak disampaikan di masjid-masjid. Sekarang bisa menemui dalam hal ini bisa mendukung program ini dengan banyaknya ustaz-ustaz yang berbicara masalah tema ini. Nah, sampai itu masalah kurikulum Ustaz, kurikulum pendidikan ya. Kalau kita lihat di Jepang ya, sebenarnya sembari di Jepang ini implementasi dari apa yang Pak Ustaz lakukan ini sangat berjalan dengan baik. Adanya konsep kalau salah namanya 5S di sana Ustaz. Oh iya. Atau 3R itu berjalan dengan baik. Nah, yang saya pernah baca buku itu sudah ditanamkan konsep ini sejak TK, sampai ke perguruan tinggi ada berkesinambungan dengan materi ini. Yang kita lihat sendiri kan di air coba yang kalau sudah terjadi hujan agak besar, itu air sudah keluar di jalan. Kenapa? Karena di saluran air yang ada di depan rumah kita itu penuh dengan sampah. Nah, jika air keluar air ini sampah, dan pasti sadar seperti ini yang perlu kita gunakan. Tidak mau sampah seenaknya seperti yang sudah sampai tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang betul Bapak. Tadi kan sudah saya sampaikan nih, ya. Jadi hanya 68% peran tokoh agama untuk membangun kesadaran. Artinya kan belum 100%, Pak. Ya. Belum 100%. Dan itu kan artinya tugas kita masih panjang, ya. Jadi baru 68%. Itu pun sampelnya aja nggak sampai 4.000. Coba kalau sampelnya lebih besar dari situ. Tentu angka tingkat partisipasi para pemangku agama ini lebih kecil. Itu problem. Ya. Makanya alangkah baiknya ya kalau setiap masjid ataupun mushola ya ada kajian yang memang mengangkat tema-tema khusus. Nah, kalau masjid atau mushola tidak pernah menyarankan tema itu untuk diangkat, pasti nggak pernah diangkat. Itu problem, Pak.
selalu berkutat pada masalah toharoh, puasa, sholat, zakat, haji, balik lagi ke toharoh, puasa, sholat, zakat, haji, balik lagi. Itu problem kita. Coba ngaji-ngaji fikih di kampung, itu selalu begitu. Ya, jadi mulai dari toharoh sampai masalah haji, atau paling tidak mentok-mentoknya masalah pengurusan jenazah. Udah gitu balik lagi. Ini problem kita. Makanya edukasi itu penting. Ya, pada satu sisi kita bersyukur kampus-kampus, ya, kurikulum, ya, mengembangkan itu. Ya, bahkan ada lembaga-lembaga khusus yang memang menangani itu. Nah, kita kan punya kementerian. Tapi Bapak tahu, justru yang merusak itu siapa? Menterinya, pejabat-pejabatnya. Ya, udah berapa menteri lingkungan hidup yang ketangkep korupsi, Pak? Ya, korupsi kenapa? Korupsi dana yang ngurusnya untuk melestarikan alam, malah dia merusak. Ya, dana reboisasi dikorupsi, dana berkaitan dengan pengamanan limbah dikorupsi, tata kelola limbah yang sembarangan. Itu yang terjadi, Pak. Ya, itu yang terjadi. Justru pejabat-pejabat itu, makanya tadi saya ambil contoh Menteri Kehutanan disekakmat sama Harrison Ford, ya, kerusakan hutan kok ada cengengesan, ya, dibilang ini nggak lucu, ya. Itu fakta, ya. Jadi memang problemnya ini kompleks, ya. Makanya tadi yang Bapak sebutkan, ya, bagaimana contoh Jepang. Jepang itu negara yang paling rentan bencana, Pak. Tapi mereka sadar, mereka antisipasi dengan langkah-langkah yang sekecil apapun. Ya, termasuk masalah sampah. Ya, prinsip 5S, ya. Seton, Sekeri, ya, apalagi Sesuke, ya, macam-macam itu. Genza Kaizen, Genza Kaizen, Gemba Kaizen, ya, dalam prinsip Jepang. Nah, kalau ada juga prinsip 4R, ya, reuse, kemudian recycle, reduce, replace. Ini kan sekarang sepi lagi yang kayak gini. Ya. Kenapa itu ketika kita habis minum air mineral nih, kemasannya jangan buang sembarangan. Kalau bisa kumpulkan Bapak di rumah, ada karung, nanti ada pemulung, kalau Bapak nggak jual, Bapak sedekahin. Itu masuk reuse dan recycle. Ya, jadi ini nanti nggak musnah, nggak dibuang ke Bantar Gebang. Ya, kita sudah pilah oleh pemulung, dijual. Mereka jual nanti ke pengolah pasir plastik, ya, atau serpihan plastik itu yang diolah itu jadi halus, baru kemudian dia jual ke pabrik packing, kemasan, jadi botol lagi. Nah, itu prinsipnya begitu, ya. Jadi jangan buang sembarangan, apalagi dikubur di ini praktik, Pak. 100 tahun nggak hancur kalau kita kubur di dalam tanah. 100 tahun nggak hancur, ya. Beda dengan bahan-bahan organik, ya. Makanya kan no plastik, ya, atau mereduce penggunaan plastik. Bapak belanja di mall, di swalayan, nggak dikasih plastik, atau dikasih body bag dengan bahan singkong yang gampang dia hancur. Nah, itu salah satu diantaranya, ya. Jadi Islam itu bicara tentang itu, gitu. Islam membahas tentang itu, ya. Cuma dasar aja memang kita nih, ya, orang lain yang amalkan, sementara kita justru merusak. Ya, kalau Bapak jalan-jalan ke Finlandia, ke Norwegia, ya, negara-negara Eropa, Pak, persis asri alamnya, termasuk Jepang. Kenapa? Karena memang kesadaran rakyatnya dan juga sanksi yang berat bagi pelanggarnya, itu masalahnya. Sanksi yang berat. Meludah sembarangan aja kena, ya, 500.000 paling kayak, ya, meludah sembarangan. Ya, ini sekedar contoh aja. Kalau Bapak ke Aceh, nggak jauh dari Aceh itu kan ada pasar, Pak. Nggak dari Masjid Baitur Rahman. Saya nggak tahu sekarang udah rapi apa belum. Ya, berapa bulan lalu saya ke sana, itu jorok luar biasa tuh pasar. Padahal dekat masjid di pusat kota. Jadi di sudut-sudut pasar tuh di bawah tangga boxing, udah mau pesing lembab,
sampah. Ya Allah. Katanya ini Aceh penegakan syariat. Nah, ini nggak jauh dari Masjid Baitur Rahman, masjid rayanya Aceh, Banda Aceh. Kok pasarnya kayak gini? Nah, itu prihatin lah kita. Ya nggak usah jauh-jauh lah ke Baitur Rahman, ke Aceh sana. Ya kita aja, masjid kita toiletnya bersih apa bau? Itu indikator. Kalau di Iran, Pak, di Iran nih, itu jenderal-jenderal ngantri, Pak, bersihin toilet masjid. Terutama masjid-masjid yang memang disucikan oleh mereka, itu jenderal ngantri. Nunggunya itu 2 bulan. Bayangkan. Jadi jenderal-jenderal ini, para pimpinan militer itu mereka mau bertugas jadi pembersih toilet. Ya karena memang tempat suci, ya misalnya makamnya Ali Ridho, ya makamnya imam-imam mereka, itu orang berebut untuk sekedar jadi petugas kebersihan. Ya kita masjid-masjid besar toiletnya jorok, bau, ya. Ini indikator, Pak. Artinya kita memang kesadaran kita masih kurang. Ya maka harus terus, ya lewat kurikulum, lewat kampanye, sosialisasi, medsos, ya termasuk, ya alhamdulillah, ya DKI meminta kita bahas tentang ini, ya, kita kaji sekalipun waktunya terbatas, ya tetapi paling tidak, ternyata Islam juga bicara tentang itu, ya. Jadi kerusakan apapun bentuknya, Pak, itu ya karena perbuatan kita, ya. Jadi mau dimanapun, ya bahkan yang termasuk ozon itu ya karena perilaku kita. Ya. Baik, jadi demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.